Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Wardani. Saya sebagai anggota dari kelompok 8 dan saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya yang di kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja. Perkenalkan, nama saya Tiara Anugerah Cahyani. Perkenalkan, nama saya Mira. Perkenalkan, nama saya Diestin Bella Desia. Nama saya Nuri Cahya Pratiwi. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kemandirian, perkembangan kepribadian anak usia dini, anak SD, dan anak remaja. Perkembangan kemandirian, kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertingkah laku sesuai keinginannya. Perkembangan kemandirian merupakan bagian penting untuk dapat menjadi otonom dalam masa remaja. Menurut Sternberg, menjelaskan kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertingkah laku secara seorang diri, dan kemandirian remaja dapat dilihat dengan sikap remaja yang tepat berdasarkan prinsip diri sendiri, sehingga bertingkah laku sesuai keinginannya, mengambil keputusan sendiri, dan mampu mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Perkembangan kepribadian. Kepribadian adalah segala sesuatu yang mendasari kebiasaan, sikap, pola reaksi, pengenalan diri, cara berpikir dan bertingkah laku, cara merasa, cara mengendalikan diri, cara mengungkapkan dirinya, cara menggali potensi yang ada dalam dirinya, memupuk kepercayaan pada dirinya, membentuk citra dirinya, cara berkomunikasi, dan lain-lainnya. Bahkan juga cara menghadapi situasi kritis yang bisa diajarkan. Pengembangan kepribadian adalah suatu proses mengasah sifat-sifat baik pada diri seseorang dan mengurangi sifat-sifat buruk pada seseorang. Hal ini lebih ditekankan pada pengembangan diri, karena pada dasarnya pengembangan diri adalah mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki seseorang, agar bisa terwujud lebih efektif dan efisien. A. Pengertian PAUD anak SD dan remaja. Anak usia dini adalah individu yang unik di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dari berbagai definisi peneliti menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah Golden Age atau masa emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan berkaitan dengan kepribadian yang terintegrasi. Anak sekolah dasar yang berusia di antara 6-11 tahun berada pada fase kanak-kanak tengah. Sumantri 2014-99. Fase kanak-kanak tengah, anak memiliki kemampuan dasar berhitung, menulis, serta membaca. Fase perkembangan anak SD dapat dilihat dari beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek fisik, motorik, kognisi, sosio-emosional, bahasa, dan moral keagamaan. Bagi anak yang memasuki usia sekolah dasar pada 6 tahun dengan perjalanan yang normal, dia akan menyelesaikan pendidikan jenjang ini usia 12 tahun. Banyak orang membagi anak usia remaja awal ini menjadi dua, yaitu kanak-kanak tengah usia 7-9 tahun dan periode kanak-kanak tengah akhir 10-11 tahun. Karakteristik umum anak usia dini.
Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan perkembangan masa selanjutnya. Erikson mengemukakan bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran manusia sebagai manusia. Perilaku yang berkelainan pada masa dewasa dapat dideteksi pada masa kanak-kanak. Karakteristik umum atau sifat anak usia dini sebagai berikut. 1. Unik, artinya sifat anak itu berbeda satu sama lainnya. 2. Egosentris, artinya anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingan sendiri. 3. Aktif dan energik, artinya anak lazim senang melakukan aktivitas. 4. Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. 5. Eksploratif dan berpetualang, maksudnya terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat. Anak lazimnya menjelajah, mencoba, dan mempelajari hal-hal baru. 6. Spontan, artinya perilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak tertutupi, sehingga merefleksikan apa yang ada di dalam perasaan dan pikirannya. 7. Senang dan kaya dengan fantasi, artinya anak senang dengan hal-hal yang imajinatif. 8. Masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. 9. Daya perhatian yang pendek. 10. Bergairah untuk belajar. 11. Semakin menunjukkan minat terhadap teman. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Urlog 1980-2006. Oleh karenanya, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Masa remaja selalu dimulai dengan pubertas, namun terjadinya percepatan terjadinya pubertas pada saat sekarang, sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan, 15-18, kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah atau sedang mengalami pubertas. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik dan psikis yang selalu mendatangkan konflik pada diri remaja, sehingga banyak remaja yang memang melewati masa remajanya. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu memahami permasalahan remaja sehingga dapat membantu mereka menemukan solusi melewati masa remaja dengan sukses. B. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada setiap anak memiliki perbedaan antara anak usia dini, anak SD, dan anak remaja. Akan saya jelaskan dari anak usia dini. Anak usia dini, perkembangan fisik. Umur 2-6 tahun adalah anak usia dini atau tahun-tahun prasekolah atau masa menjalani pendidikan anak usia dini, baik formal maupun non-formal. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan dan pengembangan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Perubahan fisik. Ketika masih bayi, anak-anak begitu banyak berlemak. Pada usia ini, anak-anak mulai kehilangan lemak bayi atau kegemukan mereka, yaitu sekitar usia 3 tahun. Anak balita segera tumbuh, sementara bentuk otot-otot perut berubah dan mengalami pengentatan. Perkembangan otak. Perkembangan otak dan sistem saraf pada anak usia dini juga terus berkembang secara dramatis. Otak dan sistem saraf anak akan berkembang lebih baik, disertai dengan perkembangan perilaku kognitif yang lebih kompleks. Otak manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu belahan otak kanan dan otak kiri yang bersifat lateral. Yang kedua yaitu anak SD. Perubahan fisik anak SD pada awal masa kanak-kanak tengah. Anak-anak biasanya menunjukkan perolehan penampilan baru, di mana lebih ramping dan atletis. Perkembangan otak dan sistem sarafnya. Berkembang otak selama masa kanak-kanak tengah ditandai oleh pertumbuhan struktur spesifik. Keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah kemampuan berperilaku atau kemampuan melakukan gerak-gerak motorik. Kesehatan. Masa kanak-kanak tengah cenderung menjadi masa hidup yang sangat sehat bagi mereka, terutama pada masyarakat barat di negara-negara maju lainnya. Dan yang ketiga adalah anak remaja.
Perubahan fisik pada perempuan. Remaja perempuan akan mengalami berbagai macam perubahan pada tubuh, mulai dari payudara yang tumbuh, bulu-bulu halus pada ketiak dan area kemaluan, hingga terjadinya menstruasi. Perubahan fisik pada anak laki-laki. Remaja laki-laki yang memasuki pubertas juga akan mengalami perubahan fisik. Hal ini membuat anak mengalami perubahan ukuran testikel dan penis yang membesar. C. Prinsip perkembangan. 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. 2. Peranan kematangan adalah belajar. 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. 4. Semua individu berbeda. 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. 7. Perkembangan dibantu rangsangan. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. D. Tahap perkembangan kepribadian. 1. Fase pertama. Diutarakan oleh Charles H. Corley 1864 sampai 1929 bahwa tahap perkembangan kepribadian yang pertama dimulai sejak usia dini, yaitu pada usia 1 sampai 2 tahun. Pada fase ini kepribadian orang yang dibedakan menjadi 2 bagian unsur dasar. Yang dimaksud adalah unsur dasar kepribadian, basic personality structure, dan capital personality. Kedua, unsur dasar ini merupakan sifat dasar manusia yang berasal dari biologis secara turun-temurun. Berikut penjelasannya. 1. Bagian pertama yang berisi unsur dasar sikap yang disebut attitudes. Attitudes bisa bersifat permanen dan tidak mudah merubah di masa depan. Bagian kedua berisi unsur keyakinan atau disebut juga capital personality dan bersifat lebih fleksibel dan mudah dirubah atau dapat dievaluasi atau direkonstruksi kembali di kemudian hari. Fase kedua, pada fase ini anak sudah bisa memahami pandangan orang lain terhadap dirinya, misalnya manis, cantik, bodoh, pintar, atau lain-lainnya. Fase ini berlangsung cukup panjang sampai menjelang dewasa dan mulai tampak perilaku khas yang menandakan karakter unik seseorang tersebut. Tipe perilaku khas yang tampak dalam hal itu, pertama, dorongan-dorongan, yaitu unsur ini merupakan pusat dari keinginannya manusia untuk melakukan suatu aktivitas dan membentuk motif tertentu dalam mewujudkannya menjadi nyata. Drive ini dibedakan menjadi kehendak dan nafsu. Kedua, naluri. Naluri adalah dorongan yang bersifat alamiah atau kodrati dan melekat pada manusia atau makhluk hidup. Ketiga, getaran hati atau emosi. Emosi adalah perasaan yang abstrak berasal dari hati dan distimulus oleh suatu kondisi atau situasi. Emosi menjadi pengukur kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi perilaku, misalnya senang, sedih, marah, empati, dan sebagainya. Keempat, perangai. Perangai merupakan perwujudan dari hati dan pikiran manusia dan tampak dari tampilan fisik, seperti raut muka, perilaku, gerak-gerik. Perangai merupakan suatu kepribadian yang mulai nyata, dapat dilihat dan teridentifikasi. Tipe kepribadian tercermin dari setiap perilaku individu. Kelima, inteligensi. Inteligensi disebut juga tingkat kecerdasan yang ada pada setiap orang. Kemampuan berpikir yang dimiliki setiap orang ini berbeda-beda. Inteligensi di dalamnya terkait dengan IQ, ingatan, pengetahuan, pengalaman yang pernah diperoleh oleh seseorang dari interaksi sosialnya. Keenam, bakat. Bakat merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak dan merupakan bawaan bersifat genetik dari orang tua. Bakat merupakan dasar dari pengembangan keterampilan seseorang yang lebih baik lagi. Bakat bisa diasah terus-menerus untuk menjadi profesional dalam bidang tertentu. Fase ketiga, pada fase ini merupakan proses perkembangan kepribadian seseorang yang mulai luas. Fase ini merupakan fase terakhir. Fase ini ditandai dengan semakin stabilnya karakter seseorang dengan perilaku khasnya. Pada fase ini, perkembangan kepribadian cenderung menetap secara permanen, yaitu
dengan terbentuknya perilaku yang khas dan perwujudan kepribadian yang bersifat abstrak sebelumnya. Pada fase ini, kepribadian terbagi menjadi 3. Pertama, kepribadian normatif, yaitu tipe kepribadian ini merupakan yang ideal. Seseorang yang tipe kepribadian ini memiliki prinsip yang kuat dalam menerapkan nilai sentral yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, kepribadian kedua, yaitu kepribadian otoriter. Kepribadian ini dibentuk dari proses interaksi dengan lingkungan sosial yang menghasilkan individu yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Tipe ini biasa terjadi pada anak tunggal. Selanjutnya, kepribadian yang ketiga yaitu kepribadian perbatasan. Kepribadian ini relatif stabil dan memiliki ciri khas dan prinsip tertentu yang ditunjukkannya, dengan perilaku tertentu yang seringkali mengalami perubahan, sehingga orang dengan tipe ini memiliki lebih dari satu karakter kepribadian. Tahap perkembangan kemandirian. Tahap perkembangan kemandirian dalam perkembangannya memiliki tingkat-tingkatan. Perkembangan kemandirian seseorang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan tingkatan perkembangan kemandirian tersebut. Menurut Lavinger, dalam Sunario Kardaninata 1988 mengemukakan tingkatan kemandirian dan karakteristiknya, yaitu 1. Tingkat pertama adalah tingkatan inklusif dan melindungi diri. Tingkatan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain. B. Mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik. C. Berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu atau stereotipe. D. Cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta lingkungannya. 2. Tingkatan kedua adalah konformistik. Ciri-cirinya adalah A. Peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. Bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian. C. Menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya introspeksi. D. Takut tidak diterima kelompok. E. Tidak sensitif terhadap keindividualan. F. Merasa berdosa jika melanggar aturan. Tingkat ketiga adalah tingkat sadar diri. Cirinya, mampu berpikir alternatif, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi, memikirkan cara hidup, penyesuaian terhadap situasi dan peranan, menekankan pada pentingnya memecahkan masalah, peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada. Tingkat keempat adalah tingkat seksama. Ciri-cirinya, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan, mampu melihat keragaman, emosi, motif, dan perspektif diri sendiri maupun orang lain. Sadar akan tanggung jawab, mampu melakukan kritik dan penilaian diri, peduli akan hubungan mutualistik, memiliki tujuan jangka panjang, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial. Tingkat kelima adalah ciri individualistik. Cirinya, peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan, membedakan kehidupan internal dengan kehidupan luar dirinya, peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Tingkat keenam adalah tingkat mandiri. Cirinya, memiliki pandangan hidup sebagai keseluruhan, cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain, peduli akan pemenuhan diri, ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal, respek terhadap kemandirian orang lain, sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain, mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan.